Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma para hamba Zat Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama semua saudaraku di seluruh dunia, baik pria maupun wanita, dimanapun diri kalian berada. Alhamdulillahirabbil alamin, diri kami mendapatkan amanah perintah dari sisinya Zat Tuhan yang Maha Esa, diperintah, disuruh menjabarkan tentang adanya sebutan surga dan neraka dalam hakikatnya. Di syariat Islam sudah mengatakan surga dan neraka adalah makhluk ciptaan. Memang benar dikatakan di syariat Islam, surga dan neraka adalah makhluk ciptaan. Nah, mari diri kita belajar bersama mengaji ilmu tasawuf, belajar mendalami ilmu hakikat dan tauhid, agar mengerti diri kita sebenarnya surga dan neraka. Surga dan neraka sudah jelas, sudah nyata, sudah diperlihatkan oleh Zat Tuhan yang Maha Esa. Sudah nyata di depan dan di samping diri kita semua pemirsa. Mari didalami, mengaji bersama agar diri kita mengerti di antara dua tersebut, yaitu surga dan neraka. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, diri kita semua ini tersebut manusia. Terbagi dua unsur Zat Tuhan yang Maha Esa menciptanya. Ada bukti nyata disebut manusia, bisa gerak apapun, bisa bergerak segalanya ini. Semuanya karena kehendak dari Zat Tuhan yang Maha Esa. Pertama, yaitu ada gerakan zahir, dua unsur, yaitu pertama ada gerakan zahir, kedua ada gerakan batin. Itulah dua unsur diri kita yang ada di dalam diri. Ada dua unsur Zat Tuhan menciptanya, zahir dan batin. Nah, zahir inilah
bukti nyata. Bukti nyata bahwa Tuhan menciptanya, adanya kehidupan dua unsur juga. Ada bukti nyata diri kita dihidupkan di alam muka bumi ini, hidup di dunia. Nah, dunia kan ya ada gandengannya. Katanya ada dunia, ya ada akhirat. Lalu di mana yang sebenarnya akhirat? Nah, justru diri kita belajar bersama-sama, mari dipahami. Sudah jelas kenyataan ada Tuhan Yang Maha Esa menciptakan diri semua manusia, ada bukti nyata, ada gerakan zahir. Ini kan sudah nyata, ini gerakan zahir ini termasuk gerakan dunia. Gerakan jobo, gerakan luar. Bisa melihat, bisa mengatakan segalanya. Ini termasuk kan gerakan zahir atau gerakan dunia. Lalu di mana yang sebenarnya dunia? Nah, itu dicari. Mari belajar. Ada sebutan dunia, ya ada gandengannya akhirat. Nah, itu justru itu yang sangat paling penting didalami, dimengerti bersama semua. Jika diri kula lan panjenengan sudah mendalami ilmu tasawuf, mendalami ilmu hakikat dan tauhid, itu nanti diri kula lan panjenengan mengerti hakikatnya dunia dan akhirat. Kami jelas-jelaskan jika diri kalian hadir ke tempat kami jelas-jelaskan. Dunia dan akhirat itu sudah nyata di depan diri kita masing-masing. Sudah diperlihatkan. Yang mana yang sebenarnya dunia yang sebenarnya ini? Yang mana yang sebenarnya langit yang sebenarnya ini? Mari didalami. Karena zat Tuhan itu menguasai di dunia dan di langitnya, hidup itu. Zat Allah menguasai di alam dua, di dunia, ya di akhirat. Nah, nanti diri kula lan panjenengan jika sudah mengetahui langit-langit Allah yang sebenarnya, yang sesungguhnya, mengerti diri kula lan panjenengan akhirat Allah yang sebenarnya ini. Nah, mari didalami yang namanya surga dan neraka. Sama sudah diperlihatkan hak nyata. Harus diri kula panjenengan belajar ilmu rasa agar diri kula bisa merasakan. Nanti jika diri kula panjenengan sudah mendalami ilmu rasa, pada akhirnya diri kula panjenengan bisa menentukan mana yang sebenarnya neraka, mana yang sebenarnya surga. Nah, ini kami jelaskan agar nantinya diri kita ini mengerti
hakikinya dunia dan hakikinya langit yang sebenarnya. Kalau masalah surga dan neraka kami jabarkan nggak apa-apa, agar panjenengan sadar diri. Agar ibadah tidak mengharapkan imbalan-imbalan, takut kepada surga, takut kepada neraka, lalu selalu mengharapkan surga. Surga dan neraka sudah dicipta semua manusia sendiri-sendiri. Iya, yang mencipta bukannya Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan diri kita sendiri, pemirsa. Surga dan neraka itu hak itu. Nah, sudah jelas di syariat Islam sudah mengatakan surga dan neraka itu kan makhluk buatan. Siapa yang membuat surga dan neraka itu? Diri kita sendiri yang menciptakan itu. Asal mula nggak ada, akhirnya ada. Gitu kan? Itu hanya sanepan. Kalau di Jawa itu namanya sanepan. Semua sanepan. Nah, nanti diri kita ini sudah mendalami ilmu hakikat, tauhid, mengerti hakikatnya di antara dunia dan akhirat itu. Kalau di syariat Islam kan ingin mengetahui akhirat, menunggu besok jika kalau wafat mati. Namun berbeda dengan ilmu hakikat. Ilmu hakikat ada ilmu yang sebenarnya, ilmu yang nyata. Nah, diri kula panjenengan harus wajib belajar di ilmu Jawa, ilmu kaweruh. Ilmu kaweruh adalah weruh nyata. Ilmu kasunyatan nyata sudah di depan diri kita masing-masing. Subhanallah. Jangan menunggu besok kalau wafat mati, menunggu ingin mengetahui akhirat. Itu juga sanepan pemirsa. Nah, jika diri kalian hadir ke tempat kami tunjukkan nyata. Itu hanya sanepan. Sudah jelas Zat Tuhan mencipta di alam muka bumi ini semua dua unsur. Ada dunia, ya ada akhirat lah. Terus lalu di mana akhirat Allah yang sebenarnya itu? Ada bumi, dia ada langit. Sudah nyata diri kula panjenengan mengetahui bumi sing dipanci tiap hari ini. Lalu yang mana yang langitnya Allah itu yang sebenarnya hak itu? Langit yang sesungguhnya bukan hanya diri kita disuruh tengok loh ke atas, melihat langitnya Allah di atas, loh langitnya mendung. Di mana yang sebenarnya langit Allah? Apakah di dalam diri nggak ada? Ada. Apakah di dalam bumi ini nggak ada langit Allah? Ada. Lalu di mana? Nah, ini yang paling penting. Rahasia ilahi sirullah. Kami tidak bisa, tidak boleh menjabarkan yang rahasia satu ini. Harus diri kalian hadir. Kami sampaikan, kami tunjukkan, inilah langit-langit Allah yang sebenarnya. Karena Zat Tuhan yang Maha Esa jumeneng, bukan bertempat, bukan apa itu,
katanya duduk berarti kan bertempat, jumenang. Pokoknya di situ saja, jumenang. Gusti Allah Zat Allah itu jumenang, gak akan berubah, gak akan owah gumingsir, tetap meliputi semua alam dan seisinya, meliputi semua makhluknya, sesuai dengan firman-Nya, lahu mulku samawati wa ma fil ardh. Nah, Zat Allah itu hidup jumenang di dalam diri kula ini ada juga hidup Zat Tuhan yang Maha Esa, jumenang di mana-mana ada hidup zat itu, meliputi, menghidupi, menafkahi, yes, menguasai segala-galanya. Jadi diri kita ini jika nggak diliputi oleh Zat Tuhan yang Maha Esa, nggak bisa apa-apa. Mari diri kita belajar ilmu fana agar mengerti apa sih ilmu fana. Belajar ilmu suwung. Kalau di syariat Islam kan ilmu fana adalah kosong, hilang, fana. Suwung, kosong. Harus diri kula lampanyan belajar mati. Kalau di Jawa itu kosong, nol. Belajar matiin diri sebelum dimatiin oleh Zat Tuhan yang Maha. Dikubur sendiri sebelum dikubur orang lain, sebelum dikubur orang lain. Diri jasad kita ini mari belajar mati sakjarone urip. Kalau di Jawa mengatakan di situ, jika diri kula enggak belajar ilmu fana, ilmu suwung, belajar mati sakjarone urip, langkah diri kula panjang mengenal zat jati hidup Zat Tuhan yang Maha Esa. Sulit untuk menjangkaunya, harus di situ memang ajarannya, harus suwung, diletakkan semua. Caranya itu, mati sakjarone urip itu, belajarnya itu, diletakkan semua. Pengakuan diri ini semua diletakkan. Harus diri kula belajar dua unsur. Sudah mengetahui hakikatnya awalu dan akhiru. Jadi diri kita ini ingat waktu ketika lahir, di situ belajarnya ilmu fana suwung mati sakjarone urip itu. Belajar walaupun diri kita dikasih apapun itu, belajar difanakan, dikembalikan oleh Zat Tuhan yang Maha Esa. Jadi diri kita ini belajar ilmu rasa, bisa rasa merasakan. Walaupun dikasih amanah apapun, nggak mengaku-ngakui. Itu intinya. Diri kita ini umpama dikasih belajar, kan diperintah belajar, wajib. Jika sudah belajar, sudah mendapatkan hasil, sudah mengerti, harus kembalikan. Harus mengakui nggak mengerti lagi. Jangan merasa mengerti, jangan merasa bisa. Yang bisa hanyalah Zat Tuhan yang Maha Esa. Nah, belajarnya di situ. Harus rela, lillahi ta'ala. Walaupun diri kita dikasih amanah, harta dan benda apapun, ya juga di situ dipasrahkan kepada yang Maha Punya. Ya, walaupun diri kita ini dikasih amanah apapun, dipasrahkan, dikembalikan kepada yang Maha memiliki, yang Maha mencipta. Nah, diri kita kan nggak bisa apa-apa semula, nggak punya apa-apa. Harus ada di situ, harus diri kita ingat ketika waktu lahir kosong, nol kan.
Nah, nanti jika diri kula sudah mengetahui hari akhiru, nah, diri kita ini kan nggak nol, nggak dibekali apa lagi. Nah, maka dari itu harus diri kita sadar di situ. Jika sudah dijemputnya, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Nah, dibekali apa diri kita ini? Kan nggak dibawa amanah semua ini, nol kan? Nah, maka dari itu dipelajari, belajar mati sak jarone urip di situ. Gak aku karena tersebut amanah. Semua ini pemberian Tuhan itu amanah. Amanah adalah titipan. Jadi diri kita ini kosong dulu, gak mempunyai apa-apa. Ya hak memang sesuai dengan firman-Nya di Asmaul Husna, sesuai dengan sifatnya. Ada sebutan Al-Qudus. Kudus adalah fitrah, suci kan? Kudus ya. Asal mula roh ini loh, kudus semua. Karena kotor adalah karena kesalahan diri kita sendiri masing-masing, pemirsa. Iya, itu harus diri kita sadar diri. Nah, agar bisa fitrah gimana? Harus diri kita sedapat mungkin harus berusaha supaya fitrah itu gimana kembalinya roh agar diterimanya di sisinya ada Tuhan. Nah, diri kita harus berkoreksi diri. Ya, harus bisa merasakan, bisa nilai, bisa mengoreksi hasil diri kita ini selama hidup di alam muka bumi ini. Bagaimana ya? Apakah banyak baiknya, apakah banyak buruknya? Di situ agar diri kula panjenengan ini mengerti hakikatnya surga dan neraka yang sesungguhnya sudah dicipta sendiri. Iya, sudah dicipta kita sendiri surga dan neraka hak itu. Nah, kami jelaskan surga dan neraka bukti nyata. Surga adalah jika diri kita sewaktu-waktu bertumindak apapun dengan orang lain, sewaktu-waktu berperilaku kebaikan, bertumindak kebaikan, tambah baik, membawa seseorang senang hatinya. Itu kan namanya surga. Diri kita membuat orang lain senang itu, berperilaku yang baik. Banyak diri kita membuat surga itu banyak babnya. Jika diri kita berperilaku belas kasih, itu termasuk kan diri kita melakukan amal zakat. Kalau di Islam katanya amal zakat. Nah, diri kita belas kasih dengan orang lain, itu kan bersedekah, amal soleh, amal zakat, membuat diri orang lain senang. Itulah surga. Sudah nyata. Surga yang mana lagi? Ya sudah, panjenengan lillahi ta'ala. Agar diri kita ini bisa bersedekah, diterimanya di sisinya Tuhan yang Maha Esa. Nggak usah kembar-kembor, nggak usah cerita siapapun. Itu nanti menjadi ibadah yang sah, yang diakui oleh Tuhan, yang namanya amal sedekah, amal siri, yang tahu diri kita dan Tuhan yang Maha Esa dan yang dikasih amal.
itu amal siri, orang lain nggak ada yang mengetahui satupun. Itulah amal yang siri, amal yang diterimanya oleh Zat Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jika diri kita setelah amal sedekah bilang si A si B, itulah yang bocor, yang namanya tidak tersebut amal siri, sulit diterimanya karena diri kita masih riya, pamer, masih mengharapkan pujian dari orang lain. Itu yang sulit diterimanya. Yang gampang mudah diterimanya oleh Zat Tuhan Yang Maha Esa, yaitulah amal sedekah yang siri, amal ibadah yang siri. Nah, keduanya, Zat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai neraka. Neraka adalah ya sudah nyata. Jika diri kula lambenyan bertumindak, mempunyai sifat iri dengki kepada orang lain, akhirnya diri kita dendam, berperilaku yang tidak baik kepada orang lain, terus membuat hati orang lain itu marah-marah. Akhirnya orang lain itu jengkel atau sakit hati. Ia menyesal. Itulah yang namanya neraka. Diri kita yang menciptakan sendiri. Jangan membayangkan surga dan neraka itu gimana. Sudah nyata kan. Mari dirasakan. Itulah namanya neraka. Jika diri kita membuat menyesal orang lain, itulah neraka. Diri kita yang mencipta, bukan Zat Tuhan. Zat Tuhan itu hanyalah meladeninya. Jika diri kita bertumindak, apapun itu diladeni. Maha meladeni semua umatnya. Walaupun toh diri kula lan panjenengan minta apapun diladeni sesuai dengan firman-Nya. Ya, diladeni semua itu, diladeni adanya sifat Rahman dan Rahim itu. Rahman itu sifat murah, semua dikasih, tapi belum tentu disayangi. Rahim adalah disayangi. Nah itu sifat Rahman itu sifat murah, walaupun toh gimana diladeni. Namun Rahim sudah lain lagi. Jika diri kula lambanyan sudah mendalami ilmu rasa, ilmu hakikat tauhid, sudah berbeda. Rahim disayangi. Jika diri kula lambanyan ingin ya dimurahi, ya disayangi, gimana? Harus diri kita sadar diri, harus berusaha mengerti hakikinya yang sesungguhnya. Mengerti adalah siapa yang menggerakkan diri kita ini. Nah, harus diri kita mengerti di alam rahim. Sudah jelas nyata. Zat alam menciptakan ada zahir, ya ada batin. Harus diri kita ini belajar mendalami ilmu batin, yaitu rahim. Harus mengenal jasmani adanya lahiriah, ya ada rohaniah. Harus diri kita belajar ke rohaniah, mendalami rohaniah.
mengenal batin, mengenal ruh, mengenal pergerakan rohania, mengenal bicaranya rohania. Di situ harus diri kita belajar. Jika diri kita sudah mendalami rohania, harus diri kita belajar ilmu rasa, agar diri kita bisa rasa merasakan, bisa memilih mana yang hak dan mana yang batin. Di situ intinya belajar ilmu rasa itu, bisa rasa merasakan, bisa memilih, memilah mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Di situ intinya bisa memilih. Karena semua diri kita ini tidak bisa lepas dari dua unsur. Memang itu sudah diciptakan oleh Zat Tuhan Yang Maha Esa. Dua unsur adanya bukti diri kita diberi bisa apa-apa ini akhirnya bisa mengatakan A dan B itu. Kan dua unsur berbeda. Ada baik dan ada buruk, ada benar dan ada salah. Nah, intinya di situ bisa agar diri kita bisa memilah-milah di situ mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Diri kita bisa rasa merasakan, bisa memilih, memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Itu agar diri kita nggak gerusa-gerusu, corong Jawa itu. Ya, bisa menentukan yang baik saja, karena dua-duanya itu diladeni oleh Zat Tuhan Yang Maha Esa. Awas, ya, hak di dalam diri ini tetap keletakan dua unsur, ada baik dan ada buruk, ada benar dan ada salah. Nah, panjenengan rasakan, iya apa tidak? Itu kan diri kita tetap keletakan dua unsur sampai akhir hayat. Jika diri kita belum diakhiri hidup di alam muka bumi ini, tetap keletakan dua unsur, adanya baik dan buruk dan adanya benar dan salah. Nah, pilih yang mana? Diri kita ini, Zat Tuhan itu tidak memaksanya, maha meladeni. Panjenengan cipta sendiri surga dan neraka ini. Ya, adanya sifat dua itu loh. Ada sifat benar dan ada salah, ada sifat baik dan sifat buruk. Panjenengan cipta sendiri, asal mulanya di situ. Itulah materialnya. Panjenengan mencipta rumah tempat abadi besok yang kekal abadi itu, adanya surga dan neraka. Sudah dicipta di muka bumi ini, sebelum mati sudah dicipta. Ini untuk persiapan tempat kembali besok yang abadi, yang kekal abadi, adanya surga dan neraka itu sudah dicipta nyata. Diri kita ini yang nyipta sendiri. Tinggal gimana tergantung diri kula panjenengan menciptakan apa yang baik di alam muka bumi. Apakah banyak surganya, apakah banyak nerakanya? Buktinya banyak baiknya, apakah banyak buruknya? Semua diperlihatkan nantinya. Nanti jika diri kita sudah diakhiri, katanya ada kata syariat Islam, ada al-hisab, hitungan itu.
semua diperlihatkan, dipertemukan, ya hak Tuhan. Karena ada firman-Nya. Tidak bisa disoal lagi karena sudah ditanam sesuai dengan firman-Nya. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kan dua-duanya diperlihatkan nanti. Walaupun toh diri kulon pengen menciptakan perbuatan baik sekecil apapun, tetap nantinya diperlihatkan oleh Tuhan. Iya, hak itu. Kalau orang Jawa mengatakan walaupun toh sakilike mrica jinumput amal kebaikanmu itu tetap diduduno besok. Hak niku. Walaupun toh amal keburukan sekecil apapun besok itu diperlihatkan. Walaupun toh amalmu sing cilik sak mrica jumuput amal keelekan iku ya tetep diduduno ambek pangeran. Gusti Allah tidak bakal laleh, tetap ingat karena sudah dicipta, tidak akan hilang, tersimpan di memori yang abadi. Besok diperlihatkan jika diri kulon baik sudah di akhir hak. Nah, marilah sadar diri. Apakah diri kulon baik mengharapkan yang nanti dihitung, menunggu hitungan? Apakah diri kulon panjenengan ingin mengetahui yang bebas dari hitungan? Ya, lah jika diri kulon panjenengan mengenalnya sebelum mati, sudah dikenalnya, sang panutan sejati sudah dikenalnya, yang sebenarnya yang kau sembah, apalagi yang diperhitungkan, sudah sampai, sudah mengenalnya, sudah mendapat ampunan dari sisinya Tuhan yang Maha Esa, diampuni segala dosa, sudah mengenal kegandeng hidup selalu bersamaan, sudah nol, nggak ada hari al-hisab. Jika diri kulon sudah mengenalnya, itulah marifat. Nanti hisabnya bendunya ya langsung. Jika diri kulon banyak melakukan kesalahan, tidak menunggu besok, enaknya di situ. Harus percaya, tapi diri kulon banyak dengan hak itu. Nah, marilah sadar, saudaraku, belajarlah ilmu yang nyata, ilmu hakikat dan tauhid, agar diri kulon panjenengan tahu ruh ini yang meruh. Karena di ilmu Jawa ini, ilmu linuhum, ilmu yang berbudi luhur, ilmu nyata, ilmu kauruh itu. Monggo silakan hadir ke tempat kami. Saya tunjukkan yang sebenarnya langitnya zat Tuhan yang Maha Esa. Jika diri kalian mengikuti kegiatan kami Wejangan Jawa di setiap malam Jumat lagi mendatang, monggo silakan agar mengerti langitnya zat Tuhan yang sebenarnya, panjenengan mengerti sejatinya kehidupan zat Tuhan yang Maha Esa, mengerti wujud zat yang Maha Esa yang sesungguhnya. Itulah sudah sampai di akhir, sudah mengetahui yang kau hadap, yang kau sujudi, sudah mengetahui yang menghidupi, yang meliputi segala-galanya. Laisa kamitslihi syai'un.
sudah mengerti wajah wujud latif lembut Tuhan yang Maha Esa yang sebenarnya. Nah, mari diri kita didalami, diri kita diperintah menciptanya tempat kehidupan yang abadi, adanya surga dan neraka itu hak. Dikatakan di syariat Islam ada sebutan surga dan neraka itu ciptaan. Itu memang benar, yang mencipta itu diri kita sendiri. Tempat kehidupan itu, rumah termasuk yang kekal abadi besok itu dicipta sendiri, dibangun sendiri di dunia ini. Ya, sudah jelas diri kita dikasih amanah tempat kehidupan di muka bumi ini, tempat sementara, diberi rumah, bermacam-macam rumah. Itu kan hasil diri kita diberi amanah itu, menciptakan dengan berupa material apa saja itu, terutama dari pasir, dari bata itu, dari semen, itu kan termasuk material untuk membangun rumah diri kita di dunia ini. Nah, seperti rumah besok yang abadi, adanya surga dan neraka itu ya diri kita yang menciptakan hak itu, adanya sifat, adanya dua sifat itu, ada sifat baik dan buruk, dan ada sifat benar dan salah. Itu materialnya. Buktikan panjenengan belajar ilmu rasah ini. Jika diri kula panjenengan bertumindak apapun itu materialnya, kalau diri kula panjenengan ingin hidup di surga Allah, rasakan jika diri kita ini bertumindak apapun menurut syariat Islam itu ada rukun 5 itu. Nah, bukti nyata diri kita melakukan kebenaran dengan orang lain, bersifat yang benar, bukti nyata itu tidak melakukan kesalahan. Itu bukti nyata material, adanya perintah kalimah, ada perintah 2 kalimat syahadat itu. Itu kan duduknya kebenaran. Lalu diri kita ada perintah sholat itu. Sholat ya juga diri kita ini termasuk melakukan kebaikan dengan sesama, itu kan termasuk material. Adanya perintah sholat itu kan material. Lalu setelah sholat ada perintah zakat, belas kasih dengan orang lain, itu kan ya material. Berkasih sayang menyayangi semua makhluk, sayang menyayangi dengan sesama, itu material. Itulah material bikin rumah yang abadi, yaitu surga. Setelah bersedekah, setelah amal bersedekah, diri kita ada perintah wajib berpuasa lah. Itu bukti nyata diri kita ini diperintah yang jujur dengan siapapun, tidak boleh goro. Itu material. Lalu setelah ada perintah berpuasa wajib, lalu diri kita yang bagi yang mampu diperintah menunaikan ibadah haji. Nah,
Hakikinya diri kita ini diperintah bertumindak yang adil, yang bijaksana dengan siapapun. Jika diri kula lambangan melakukan kejujuran dengan siapapun, ada perintah puasa itu menunjukkan diri kula panjenengan diperintah yang jujur. Jika diri kula panjenengan bisa jujur, pasti adil nanti. Adil, bijaksana, mempunyai kebijakan dengan sesama. Itu intinya kehidupan itu. Jika diri kula panjenengan melakukan lima-limanya tersebut, melakukan sifat kebenaran, melakukan sifat kebaikan, melakukan sifat kedamaian, lalu melakukan yang jujur dengan siapapun, lalu melakukan adil, itulah material-material diri kula panjenengan membangun rumah yang abadi besok itu, yang namanya surga itu. Nah, jika diri kula panjenengan melakukan nggak percaya bahwa zat Allah itu benar-benar ada wujud nyata, adanya duduknya di kalimat baliannya, melakukan nggak percaya bahwa zat Allah itu benar-benar ada wujud nyata, duduknya di kalimat syahadat, maha benar, maha suci. Nah, jika diri kula nggak percaya, termasuk kan melakukan kesalahan, akhirnya diri kula banyak melakukan kejahatan, iri dengki, caci maki, berperilaku bertumindak, berkemaksiat, maksiat. Itu termasuk kan larangan Tuhan yang Maha Esa, membuat orang lain menyesal, membuat orang lain emosi, marah-marah, akhirnya membuat orang lain hatinya merasa nggak nyaman. Itu termasuk kan diri kula panjenengan ini mencipta neraka. Jadi menyusahkan orang lain itu, menciptakan neraka orang lain sama dengan menciptakan neraka diri kita semua. Sama dengan mencipta neraka sendiri, membuat orang lain sakit hati, menyesal, pada akhirnya hatinya nggak senang, nggak nyaman. Diri kula sama dengan mencipta neraka. Iya, itu hak. Nah, jika diri kula membuat orang lain hatinya senang, hatinya nyaman, itulah diri kula panjenengan mencipta surga Allah. Dua-duanya semua itu ada pembalasnya. Jika diri kita ini menciptanya itu, karena sesuai dengan firman-Nya, orang menanam itu pasti memanennya. Wong nandur itu pasti ngunduh, menanamnya itu pasti ada hasilnya, pasti zat Allah memberi balas, memberi pembalasan. Iya hak. Walaupun toh di dunia ya
sudah diperlihatkan pembalasannya, termasuk buahnya, hasil perilaku tumindak, hasil perilaku diri kita semua ini. Semua diperlihatkan, semua ada piwalesnya, ada balasannya. Walaupun itu baik, walaupun itu buruk, pasti ada. Harus panjenengan sadar diri, bisa mengoreksi diri, bisa merasakan iya apa benar, panjenengan nanti yang bisa menentukan dan yang bisa merasakan sendiri-sendiri. Itu hak. Itulah hasil diri kulolan panjenengan menciptanya surga dan neraka di alam muka bumi ini untuk persiapan kehidupan yang kekal abadi besok. Adanya surga dan neraka itu diri kulolan panjenengan yang menciptakan masing-masing. Kalau surga yang tadi itu yang kami sebut panjenengan menciptakan adanya sifat keburukan, adanya surga ya diri kulolan yang menciptakan sifat kebaikan dan kebenaran itu. Berbuat apapun, kebenaran dan kebaikan itu, berbuat apapun yang bersifat kebaikan dan kebenaran. Nah, jika diri kulolan panjenengan berperilaku bertumindak keburukan dan membuat kesalahan orang lain, nah itulah ya juga materialnya. Diri kulolan panjenengan menciptanya adanya neraka itu, diri kita ini yang mencipta. Entah gimana panjenengan membuat keburukan dan kesalahan orang lain ini bermacam-macam juga. Itulah material. Nah, maka dari itu diri kulolan panjenengan jika dua-duanya sama-sama panennya, dua-duanya sama ngunduh wah pekertinya, ya marilah bertumindak berperilaku yang baik-baik saja dan yang benar-benar saja, sama-sama memanennya, sama-sama mengunduhnya. Mari berperilaku yang baik saja dan yang benar saja, agar diri kulolan panjenengan selamat di sisinya hendak Tuhan yang Maha Esa. Itulah yang bisa aku sampaikan di semua saudaraku yang ada di seluruh dunia, baik pria maupun wanita. Nah, mudah-mudahan kajian ini ada guna dan bermanfaat bagi semua saudaraku di seluruh dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir salam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.